Hai, kita masuk ke materi yang pertama KD 3.1 yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Oke. Ilmu, ilmu. Ilmu apapun itu timbul karena ada suatu masalah. Terus yang menyebabkan ilmu ekonomi ada itu apa ya masalahnya ya? Masalahnya itu banyak sih, tapi menurut beberapa ahli, ilmu ekonomi itu mempunyai beberapa pengertian. Ada menurut, ada juga menurut, ada lagi menurut, banyak banget kan pengertian ilmu ekonomi itu banyak banget. Nah, inti dari semua ilmu ekonomi itu intinya adalah ilmu ekonomi itu ilmu bagaimana manusia itu bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang masalahnya, kenapa kok harus dipelajari? Cuma memenuhi kebutuhannya, kenapa harus dipelajari? Manfaatnya apa? Ada manfaatnya. Jadi nanti kalau kalian sudah mempelajari materi ini, khususnya tentang materi konsep dasar ilmu ekonomi, kalian akan bisa membuat suatu pilihan atau membuat suatu kebijakan yang kalian itu menjadi wise atau menjadi bijak. Kalian bisa memilih mana yang penting, mana yang nggak begitu penting, mana yang bisa ditunda dan sebagainya. Itulah pentingnya ilmu ekonomi. Masalah ekonomi itu sendiri timbul karena adanya kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu banyak banget, tidak terbatas. Sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Terbatas itu bukan karena jumlahnya sedikit, bisa juga karena alat untuk mengolahnya masih belum maksimal, tenaga ahlinya belum ada juga misalnya. Nah, itu sehingga menyebabkan kebutuhan manusia terbatas sedangkan alat pemuas atau alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Oke, biar mudah Ibu kasih ilustrasi ya. Gini misalnya. Misalnya kalian punya uang. Cering, punya uang. Nah, dari uang itu kalian pengen beli, misalnya pengen beli sepatu. Masih ada sih uangnya sisa. Oke, pengen beli handphone. Pengen beli handphone yang gambar apel mungkin. Yang biar bisa disebut anak kekinian. Masih ada, uangnya masih cukup. Kalian pengen juga beli buku. Oke, pelajar gitu ya, pengen beli buku. Tadi udah beli handphone, udah beli sepatu, beli buku. Masih cukup nih uangnya. Oke, karena udah lama nggak nonton, kalian pengen ngajak pacar atau pengen ngajak gebetan nonton. Oke, nonton. Masih ada sih. Aku pengen lama nggak ke pantai, pengen ke pantai sama keluarga. Oke, berangkat, gaskan. Kalian harus membuat pilihan kan? Tadi kan kebutuhannya itu tadi yang pengen kalian beli banyak banget. Sehingga kalian harus memilih kebutuhan dan keinginan yang tadi saya sebut di depan tadi. Mana yang harus segera dipenuhi, mana yang enggak. Itulah yang menyebabkan timbul yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kalian harus memilih itu, kebutuhan dan keinginan. Emang beda, Bu? Beda kebutuhan dan keinginan. Misalnya kalian minum, itu kebutuhan apa keinginan? Betul. Atau lagi misalnya kalian pengen apa ya? Membeli handphone keluaran terbaru, kebutuhan apa keinginan? Nah, kalian pinter berarti. Jadi, kebutuhan itu ya segala sesuatu yang harus segera dipenuhi. Ibaratnya kalau dia tidak segera dipenuhi itu bisa mengancam nyawa. Itu yang disebut kebutuhan. Tapi, kalau keinginan itu bisa dipending, tidak harus segera dipenuhi. Sehingga kalian harus bisa dari uang yang kalian punya tadi, dari sumber daya yang kalian punya tadi, kalian harus bisa memilih mana yang benar-benar harus kalian penuhi dan mana yang bisa dipending atau yang sama sekali nggak usah dipenuhi. Itulah nanti yang menyebabkan timbul yang namanya susunan kebutuhan atau keinginan yang disebut dengan skala prioritas. Skala prioritas.
Baik, Ibu resum ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama tadi kita mempelajari tentang pengertian ilmu ekonomi. Banyak tuh tadi menurut um, apa ahli-ahli itu tadi banyak. Yang kedua, ilmu itu kan timbul karena ada masalah. Nah, masalah ekonomi sendiri itu adalah apa? Masalah ekonomi itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhannya terbatas. Jadi timbul masalah ekonomi. Karena kebutuhan tidak terbatas dan alat untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas, menimbulkan yang namanya scarcity atau kelangkaan. Dengan adanya kelangkaan itu membuat manusia harus pinter tuh, harus bijak, harus bisa memilih mana yang harus segera dipenuhi, mana yang enggak harus segera dipenuhi, mana yang bisa dipending. Nah, itu yang disebut dengan apa tadi anak-anak? Betul sekali, skala prioritas. Oke, kita sudah belajar banyak pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, stay fit, stay at home. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.